بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة في شهر مبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في مجلسنا هذا، يعني مجلس المدارسة. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Alhamdulillah, sekalian, tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita di samping itu selalu saja tidak sebanding dalam mensyukurinya. Namun demikian kita harus tetap berusaha sebisa mungkin untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sambil menunggu ummahat yang lain, wafaqanallahu jami'an, kita isi muqaddimah kita hari ini dengan sedikit membahas terkait dengan bulan Muharram. Alhamdulillah, kita sudah memasuki awal bulan Muharram. Ini adalah taufik dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana kita pelajari dan sempat kita bahas sebelum, bahwasanya bulan Muharram ini termasuk salah satu dari bulan haram yang tiga berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Alhamdulillah, kita sudah masuk bulan baru, bulan Muharram. Meskipun agak berbeda, kalau misalkan kita mengikuti ormas uh, Muhammadiyah, sebagaimana jauh-jauh hari sudah mengumumkan bahwasanya tanggal 1 Muharram jatuh pada tanggal 7. Tanggal 7 berarti kemarin, Ibu ya. Hari Ahad kemarin. Berarti malam Ahad, Sabtu malam Ahad itu sudah masuk tanggal 1. Dan harinya baru tanggal 7-nya itu, hari Ahad. Namun ormas yang lain, saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, menetapkan berdasarkan ru'yah. Kalau Muhammadiyah kita tahu persis, Muhammadiyah berdasarkan hisab. Adapun di Nahdlatul Ulama kemarin diadakan ru'yah, melihat hilal serempak dalam pada 19 titik kalau tidak salah saya membaca demikian. Dan disimpulkan karena semua titik di 19 titik itu tidak nampak hilal karena cuaca, terutama karena cuaca. Di antara sebab utamanya adalah cuaca. Jadi betul-betul tidak nampak hilal di semua titik, di 19 titik itu. Nah, akhirnya Nahdlatul Ulama menetapkan bahwasanya tanggal 1 Muharram jatuh pada tanggal 8, yaitu malam Senin, yaitu bulan sudah masuk bulan baru, dan hari Seninnya itu hari baru, tanggal 1. Subhanallah jami'. Jadi ada perbedaan antara kedua ormas terbesar di Indonesia, dan juga mungkin ada yang mengatakan juga kedua ormas itu termasuk ormas terbesar di dunia juga. Namun bagaimana kita mengikuti siapa? Karena qadarullah, pemerintah kita yang diwakili oleh Kemenak tidak betul-betul memberikan pengumuman resmi
tidak betul-betul mengumumkan adanya sidang isbat. Yang mana sebelum-sebelumnya biasanya pemerintah itu di awal bulan Muharram ada, setidaknya ada ucapan lah. Setidaknya ada ucapan selamat tahun baru Hijriah dari Kemenak. Namun saya belum menemukan eh, sampai saat ini dari Kemenak, pemberitahuan resmi dari Kemenak. Yang mana kita tahu ketika kita mempelajari fikih Ramadan sebelumnya, untuk penetapan bulan baru dalam satu wilayah, kita dalam wilayah Indonesia, NKRI, itu harus ditetapkan oleh pemerintah setempat dengan satu metode saja, yaitu metode ru'yah. Itu kalau untuk penetapan awal bulan satu wilayah. Namun untuk masing-masing individu, boleh menggunakan metode lain kalau betul-betul yakin itu tepat, seperti hisab, seperti kita eh, bahas sebelum. Wafaqanallahu jami'an. Kalau demikian, kondisi kita saat ini bagaimana? Saat ini pemerintah tidak mengumumkan, tapi memang ada isyarat memang. Sepertinya mengikuti Muhammadiyah berdasarkan kalender Kemenak yang jauh-jauh hari sudah disusun dan tidak ada pengumuman setelahnya. Mungkin sesuai mengikuti kalender itu. Meskipun ada kejanggalan juga karena biasanya awal bulan Hijriah itu ditetapkan dengan sidang isbat, dengan musyawarah dan penetapan pengumuman setelah. Karena kriteria hisab antara Muhammadiyah dan pemerintah itu berbeda. Kalau Muhammadiyah betul-betul wujudul hilal, kalau pemerintah harus imkanur ru'yah. Sedangkan di Nahdlatul Ulama betul-betul ru'yah. Dari metode masing-masing ada perbedaan. Kalau seperti ini, boleh kita mengikuti yang mana. Mau mengikuti Muhammadiyah, maka tanggal 7 kemarin adalah tanggal 1. Dan itu kebetulan juga sama dengan Saudi dan sekitarnya, ya Abu Uka ya, yang ada di kota. Tapi kalau misalkan mau mengikuti Nahdlatul Ulama, maka hari ini tadi baru tanggal 1. Dan itu akan berpengaruh pada ibadah di dalamnya tentunya. Sebagaimana kita tahu, ada ibadah yang sangat utama di bulan Muharram ini. Meskipun secara umum semua ibadah itu baik dan dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Muharram ini karena ini termasuk bulan haram sebagaimana bulan-bulan haram sebelumnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Namun di sana ada ibadah khusus di bulan ini yang hanya terdapat di bulan ini, yaitu apa Ibu sekalian? Saum Yaumi Ashura. Ya kan Ibu ya? Puasa Ashura tanggal 10. Otomatis akan berpengaruh nanti tanggal 10-nya kapan? Ya kan Ibu ya? Tanggal 10-nya kapan? Kalau misalkan tanggal satunya tanggal 7, maksudnya tanggal 1 Muharramnya tanggal 7 kemarin, maka nanti tanggal 17 itu tanggal 10 Muharramnya. Namun kalau misalkan hari ini tanggal 1 Muharramnya, maka nanti tanggal 18 yaitu hari Rabu. Antara Selasa atau Rabu tanggal 10-nya seperti itu. Antara Selasa atau Rabu tanggal 10. Tapi umat sekalian, ala kulli hal, bagaimanapun juga, kita coba bahas puasa Asyura terlebih dahulu. Puasa Asyura yaitu puasa tanggal 10 pada bulan Muharram. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah bukan hanya sunnah biasa, sunnah adiyah bukan, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan, ditekankan kesunahannya. Maka sunnah muakkadah tentu pahalanya lebih besar daripada sunnah-sunnah yang biasa.
Hal ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari jalur sahabat Qatadah Al-Ansari, Abi Qatadah, afwan, Abi Qatadah, bukan Qatadah, Abi Qatadah Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shaumu Ashura, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah." Puasa Ashura, ahtasibu 'ala Allah. Aku mengira Allah akan mengampuni an yukaffira as-sanata allati qablah. Allah akan mengampuni dengan puasa itu dosa 1 tahun yang lalu. Maksudnya 1 tahun sebelum puasa ini. Di tahun lalu. Ini tahun baru. Wafaqanallahu jami'an. Jadi keutamaannya luar biasa sekali. Meskipun pahalanya tidak seperti puasa Arafah kemarin. Tapi kita juga berharap. Kita juga berharap. Kalau kemarin misalkan puasa Arafah belum bisa, puasa Arafah belum bisa mengkodoknya juga. Atau kalau puasa Arafahnya tidak sempurna, maka masih ada kesempatan. Untuk 10 Muharram ini, kesempatan untuk diampuni dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Namun mungkin ada pertanyaan, kenapa kok tidak diwajibkan sekali? Kan oh, di sana tidak ada keterangan bahwasanya ini hukumnya sunnah muakkadah dari Rasulullah di dalam hadis tadi. Shaumu Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Namun di hadis yang lain ternyata ada keterangan bahwasanya puasa Asyura ini memang tidak wajib. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, demikian juga Al-Imam Baihaqi, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna hadzal yauma yaumu Asyura wa lam yuktab 'alaikum siyamuhu faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyufṭir." Sesungguhnya hari ini, ketika itu Rasulullah bersabda di hari ke-10 bulan Muharram. Sesungguhnya hari ini adalah hari Asyura. Walam yuktab alaikum siyamuhu. Tidak diwajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya. Faman sya'a falyasum. Barang siapa ingin untuk berpuasa, maka silahkan berpuasa. Waman sya'a falyuftir. Namun siapa yang tidak ingin berpuasa, maka silahkan tidak berpuasa. Subhanallah. Berdasarkan hadis ini, maka puasa Asyura hukumnya tidak wajib. Tapi berdasarkan hadis yang pertama tadi, para ulama menjelaskan ini hukumnya sunnah muakkadah. Ya, berdasarkan besarnya pahala tadi, maka ini bukan sunnah yang biasa, tapi sunnah muakkadah. Wafaqanallahu jami'an. Kemudian umat sekalian, selain itu sebenarnya juga disunahkan untuk berpuasa 1 hari sebelumnya. Bahkan juga 1 hari setelah. Puasa 1 hari sebelumnya yang terkadang disebut dengan puasa Tasu'a. Tasu'a dari kata tis'ah, yaitu hari ke-9 pada bulan Muharram. Hal ini juga didasari oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Abbas. Ketika Rasulullah bersabda, "La'in baqitu ila qabilin la'asumanna tasi'a." Seandainya, jika aku bisa hidup, maksudnya aku masih hidup, lain baqitu, jika aku masih hidup, ila qabilin, maksudnya qabil adalah as-sanah al-qabilah. Jika aku masih hidup sampai tahun depan, menemui bulan Muharram tahun depan, la asumanna tasi'a. Insyaallah aku akan berpuasa di tanggal 9. Dan di sana Rasulullah betul-betul menegaskan keinginannya dengan taukid di sana ada la asumanna, ada 2 taukid bahkan. La dan nun bertasydid di sana. Beliau tidak hanya mengatakan asumu, tapi la asumanna. Betul-betul menunjukkan keinginan kuat Rasulullah untuk berpuasa di tanggal 9. Karena kebetulan ketika itu
ketika Rasulullah menyampaikan hukum sunnahnya puasa di bulan Muharram ini, beliau sudah sampai di tanggal 10-nya. Wafaqanallahu jami'an. Namun demikian, umat sekalian, mungkin di sana ada hikmah yang pernah kita dengar terkait dengan kenapa kok disunnahkan juga puasa di tanggal 9-nya. Mungkin di antara hikmah yang pernah kita dengar adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Mukhalafatul Yahud. Mukhalafatul Yahud. Karena memang sejak awal puasa Ashura tanggal 10 itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi, syariatnya orang Yahudi. Karena banyak sekali nabi-nabi dari Bani Israel yang mendapatkan karunia dan pertolongan dari Allah di tanggal 10 bulan Muharram. Makanya orang-orang Yahudi menjadikannya hari yang betul-betul sakral, hari yang dipenuhi keberkahan. Namun untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, Rasulullah menganjurkan untuk puasa di tanggal 9-nya juga. Namun umat sekalian, berdasarkan hal itu juga, karena hikmahnya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, maka para ulama juga menjelaskan, seandainya seseorang tidak sempat puasa di tanggal 9, lalu tanggal 10 baru sempat puasa, maka disunahkan juga baginya puasa di tanggal 11. Intinya adalah untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi yang hanya puasa di tanggal 10 saja. Begitu ya, Bu ya? Itu karena hikmahnya itu. Meskipun sebenarnya juga di sana ada riwayat yang lain yang menjelaskan anjuran untuk puasa di tanggal 11. Dan hikmah juga di antara hikmah juga kenapa kok tanggal 10, tanggal 9, 10, 11 kita dianjurkan untuk berpuasa adalah untuk ihtiyat. Mungkin pernah kita singgung kemarin pada puasa Arafah, hendaknya juga puasa tanggal 8-nya juga, 8 9 jadinya. Di sini juga demikian, para ulama menjelaskan kepada kita semuanya, disunahkan untuk puasa itu 3 hari. Tanggal 9, 10, 11. Kenapa? Ihtiyatan. Untuk jaga-jaga kalau-kalau penetapan awal bulan ini tidak tepat, tidak betul-betul tepat. Apalagi sekarang kita lihat di sini, yang hisab mengatakan tanggal 7 kemarin. Kemudian yang ru'yah mengatakan tanggal 8 hari ini, baru tanggal 1. Maka tanggal 10-nya berbeda. Ada yang mengatakan hari Selasa, ada yang mengatakan hari Rabu. Dan maka akan lebih afdol bagi kita. Agar kita betul-betul yakin untuk mendapatkan semua keutamaannya, kita mulai puasa tanggal hari Senin, tanggal 16. Kemudian hari Selasa, itu adalah tanggal 10 Muharram bagi yang awal bulannya tanggal 7 kemarin. Dan puasa juga hari Rabu, yaitu tanggal 10 bagi yang tanggal 1 Muharramnya hari ini. Ya, ternyata. Atau kalau misalkan disambung sekalian dengan hari Kamis, jadi itu puasa Senin Kamis, diaktif puasa Senin Kamis. Dan untuk hari Seninnya, misalkan diniatkan double niat, tak masalah juga. Wafaqanallahu jami'an. Begitu Ibu ya. Wafaqanallahu jami'an. Tadi saya sempat menyebutkan bahwasanya ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya dianjurkan juga untuk puasa di tanggal 11, yaitu riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad yang menyebutkan sumu yauma Ashura. Berpuasalah pada hari Ashura. Wa khaliful Yahud. Dan selisihilah orang-orang Yahudi. Wasumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Dan berpuasalah sehari sebelumnya dan sehari setelahnya. Di sini lafadznya jelas di riwayat ini bahwasanya disunahkan puasa sebelumnya dan setelahnya. Berarti 3 hari. Tanggal 9, 10, dan 11. Dan bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dikatakan bahwasanya beliau betul-betul secara sharih, secara terang-terangan menyebutkan uh, sunnahnya puasa 3 hari berturut-turut. Tadi 9, 10, 11.
di dalam kitab beliau, kitab Al-Umum dan kitab Al-Imam. Wafaqnallahu jami'an. Namun demikian, wahai sekalian, itu tadi kita sempat menyebutkan bahwasanya semua amal ibadah itu dianjurkan untuk diperbanyak dan ada ibadah khusus yang memang khusus ada di bulan ini yaitu puasa itu tadi. Puasa tanggal 10 dan disunahkan juga sebelumnya dan setelahnya. Wafaqnallahu jami'an. Namun sebenarnya ada juga riwayat-riwayat yang lain dan atau bukan riwayat tapi eh, bisa dikatakan riwayat, ada juga anjuran-anjuran. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya di sana ada amalan-amalan khusus di bulan Muharram, maka kebanyakan riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang maudhu', yang palsu. Seperti misalnya di sana sampai ada yang menghitung mengumpulkan tuh ada 10 atau 12 amalan khusus di bulan Muharram. Maka itu semuanya tidak benar. Seperti misalkan ada amalan khusus sholat dengan tata cara khusus beberapa rakaat, atau misalkan dianjurkan harus ada silaturahim atau sedekah atau mandi sunnah, eh, seperti apa Om? Seperti seperti hari raya seperti itu, Om. Seperti hari raya. Kemudian iktihal itu menggunakan selat di mata. Kemudian ziaratu alim, mengunjungi orang yang berilmu. Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Mashu ra'sil yatim, membasuh kepala anak yatim. Kemudian uh, tausi'ah alal ayal, melapangkan rezeki bagi keluarganya. Kemudian taqlimul adfar, memotong kuku, dan qira'atu surat al-ikhlas alfa marrah, membaca surat ikhlas 1000 kali. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan hal-hal yang kita sebutkan ini tadi, kecuali puasa itu tadi, itu semuanya riwayatnya lemah atau bahkan maudhu'. Begitu Ibu kan? Wafaqanallahu jami'an. Kalau memperbanyak amalan secara mutlak, doa, zikir, salat sunnah biasa, salat seperti qiyamul lail biasa, atau misalkan membaca Al-Quran, maka itu tidak masalah, tidak dengan tata cara khusus dan dikhususkan hanya malam-malam, misalkan malam Asyura saja, tidak. Wafaqanallahu jami'an. Gitu Ibu ya, wafaqanallahu jami'an. Dan satu lagi mungkin untuk masalah bulan Muharram ini, yaitu eh, mungkin di kita di Indonesia itu masih ada keyakinan-keyakinan yang mengatakan bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial. Meskipun alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu juga keyakinan-keyakinan seperti itu sudah mulai pudar, tapi masih masih bersisa. Dan kita harus menegaskannya baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, bahwasanya keyakinan seperti itu tidak benar karena sebenarnya kesialan itu bukan disebabkan oleh waktu atau tempat. Eh, Justru kadang kesialan itu karena dosa-dosa kita atau karena perilaku kita. Dan bahkan Rasulullah betul-betul me- mewanti-wanti masalah menganggap sesuatu sebagai sumber kesialan. Rasulullah bersabda, "At-tatayyur ala man tatayyar." Anggapan kesialan itu akan menimpa orang yang meyakininya. Misalnya, kalau orang meyakini bahwasanya bulan Muharram itu menimbulkan kesialan, kemudian dia melakukan sesuatu di bulan Muharram, dia akan tertimpa hal seperti apa yang diyakininya. Kenapa kok demikian? Adzaban lahu, sebagai bentuk adab baginya, sebagai bentuk adab, bukan pembenaran, tapi sebagai bentuk bentuk adab. Wafaqan Allah jami. Dan sebenarnya juga anggapan-anggapan kesialan yang lain seperti tempat dan lain-lain. Wafaqan Allah.
Seperti juga kalau orang Arab dahulu bulan Safar atau bulan Syawal itu kan orang-orang Arab zaman dahulu menganggapnya sial. Kalau orang kita bulan justru malah bulan Muharram. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Alhamdulillah ini yang hadirah ada 9 thalibat. Alhamdulillah ini tadi sekedar muqaddimah kita membahas bulan Muharram sambil menunggu umat yang lain dan alhamdulillah sudah banyak yang hadirah. Maka kita mulai belajar kita malam hari ini. Wafaqanallahu jami'an. Atau mungkin ada pertanyaan Mas Sekalian sebelum kita mulai? Afwan Ustadz, eh, Hmm. Mau tanya Ustaz, Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi saya udah share di grup Ustaz, ada temen mau bangun rumah Ustaz. Ternyata di pondasinya tuh ada ya kayak semacam itu Ustaz, ada di gambar, ada saya share fotonya di grup Ustaz. Itu memang Mohon apa? ini pencerahannya Ustaz. Jadi ketika dia mau bangun rumah itu ada pondasinya, ada ya boneka-boneka digantung kayak gitu Ustaz. Itu Nah dia tuh digantung takut juga, di dia apa, Om? takut. Kenapa Ustaz? Itu digantung di apa, Om? Kayu apa itu? Kayaknya kayu pondasi Ustaz. Saya nggak tahu yang Itu soalnya saya belum tanya. pondasi Iya, rumahnya. pondasi. Betul Ustaz. Terus Kan- siapa yang gantung? Nah itu tadi saya ditanya yang gantung siapa? Kalau tukangnya kan berarti kan ya ada maksud ya Ustaz ya. Gitu Pon- apa tukangnya tukang apa ya semacam orang kan biasanya juga ada tukang-tukang yang gitu ya Ustaz ya. Yang suka punya kepercayaan gitu. Gitu. Makanya dia tanya nih harus diapain gitu, harus diapain. di- Ya kan? Dia Dihancurin, mau dibakar buang semuanya, Om. kayaknya itu. Dibakar semuanya. Dibakar Bakar Ustaz semua. ya. Iya, Dibakarnya dibakar. kita nggak ambil dulu kan Ustaz, ngambilnya itu makanya dia takutnya ngambilnya itu Ustaz maksudnya. Gak apa-apa, itu hanya benda barang aja. Insya Allah, udah ta'awud. Bismillah. Eh, Hmm, Insya iya. Allah kita dilindungi oleh Allah. Kita dibakar aja. nggak usah nggak usah Mas sambil bacain ayat kursi sama trikul itu Ustaz ya? Ya, kalau misalkan mau dibacakan nggak masalah. Kalau mau dibacakan nggak masalah, supaya mungkin lebih yakin. Tapi kalau misalkan begini Om, kita harus menanamkan betul-betul di dalam hati kita tidak ada yang bisa menimbulkan mabarat satupun Dari Allah. kecuali atas izin Allah. Bahkan ini benda-benda barang-barang seperti ini sekalipun ada ditanamkan jin di dalamnya, maka tidak akan pernah memadaratkan kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dibakar aja. Om. Saya juga pernah kok bakar-bakar gitu. Baik Ustaz, jazakumullah khair. iya nggak apa-apa kok, bakar aja. Bakar aja. Om. Ya, kayak Iya kayak pernah bakar juga sate. Ustadz. Ustadz, Allah. Afwan mau tanya yang puasa tadi Ustadz, Apa? Om? yang Yang apa? kan kata Ustadz kan kata yang tadi puasa kan kata Ustadz berhubung Puasa. Nah, ini puasa. sekarang kan ah, berhubung sekarang kan penetapannya kan ada berbagai versi. Jadi katanya Hmm. Ustadz ya 9, 10, 11 hikmahnya adalah untuk misalnya kalau 9 itu kan tadi yang karena nggak jelas tanggal satunya itu kan. Jadi bisa dapat di Nggak, gini 9 Om. atau Gini, jadi Hah? hikmahnya di balik kenapa kok para ulama menganjurkan tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya juga itu sama Heeh, hikmahnya. Hikmah yang pertama itu adalah menyelisih Yahudi, menyelisih orang-orang heeh, Yahudi. Karena orang-orang Yahudi hanya puasa tanggal 10 betul. saja. Maka dianjurkan untuk menambahkan sebelumnya atau kalau misalkan sebelumnya tidak sempat berpuasa, maka ditambahkan setelahnya juga atau dua-duanya lebih afdol tanggal 9-nya dan tanggal 11-nya juga. Dan juga hikmah yang lain adalah ihtiyat, jaga-jaga, kehati-hatian kalau-kalau perhitungan penetapan awal bulan itu meleset. Jadi kalau misalkan kalau ternyata kalau misalkan kita kemarin tanggal 1 kita ikut yang kemarin misalkan, tanggal 7 kemarin. Maka untuk kita tanggal 10-nya ada tanggal 17 hari Selasa.
Namun berdasarkan ru'yah, itu hari ini baru tanggal satunya. Berarti nanti hari Rabunya tanggal 18 baru tanggal 10-nya. Ya, kita ihtiyatan. Jadi berjaga-jaga supaya betul-betul kita yakin mendapatkan puasa tanggal 10-nya. Maka kita juga puasa tanggal 11 bagi yang kemarin tanggal satunya. Makanya saya tadi bilang, wah, tanggal 4 hari sekalian. Hari Senin, itu puasa Senin, sunnah Senin kemarin. Dan itu juga sekaligus tanggal 9 bagi yang tanggal satunya kemarin. Kemudian hari Selasa itu tanggal 10 bagi yang tanggal satunya kemarin. Dan juga itu adalah tanggal 9 bagi yang tanggal satunya hari ini. Ya kan, Om, ya? Itu hari Selasa. Iya. Kemudian hari Rabu adalah tanggal 11 bagi yang tanggal satunya kemarin. Itu untuk jaga-jaga. Eh, untuk juga tadi yang kita niatkan juga untuk menyelisihi Yahudi. Kemudian juga itu adalah tanggal 10 bagi yang tanggal satunya hari ini. Pas gitu kan. Hmm. Dan hari Kamisnya adalah puasa Kamis. Kalau misalkan bisa puasa berturut-turut 4 hari itu yang paling afdol, gitu ya. Itu yang paling afdol nanti untuk pekan depan. Kalau misalkan tidak bisa puasa 4 hari berturut-turut, ya kalau yang paling afdol 3 hari lah, hari Senin, Selasa, Rabu, hari Senin, Selasa, Rabu. Kalau misalkan tidak bisa juga, maka memilih antara tanggal hari Senin dan Selasa atau Selasa dan Rabu, gitu ya. Hari Senin dan Selasa atau Selasa dan Rabu. Kalau misalkan betul-betul tidak bisa puasa di hari Senin dan hari Selasanya, maka puasa di hari Selasa saja bagi yang tanggal 10-nya hari Selasa, maka itu nggak masalah, sah juga, nggak masalah. Itu tapi yang paling minimal. Atau kalau misalkan yang Eh, tanggal 10-nya hari Rabu, maka hari Rabu saja. Gitu ya. Itu paling minimal. Berarti Betul. Ustadz, kita kalau misalnya nih, kita niatnya tetap ngikut salah satu kan, maksudnya yang Nah, tanggal satunya betul. hari ini apa yang kemarin gitu kan. Betul. Berarti kita niatnya ya Ustadz ya. Iya, Niatnya iya, tetap iya, iya. mengikuti salah Eh, satu. Kita mengikuti yang tanggal satunya kemarin atau hari ini. iya, Gitu kan. eh, Subhanallah. Nggak walaupun masalah kalau pilih yang mana. misalnya qadarullah, walaupun misalnya qadarullah ternyata oh yang benar itu yang punyanya NU misalnya, nggak masalah. Mm, nggak masalah. Insya Allah Apa kita salah masih tetap salah berniat mendapatkannya kan, Mas? tanggal nggak masalah gitu ya. Nah, yang penting kan hakikat kita sudah Nah, berpuasa di hari itu. Insya Allah kita akan ya Ustaz. mendapatkan eh, keutamaan puasa hari ini. Wafaqanallah. Nah, Ustaz. Wassalamualaikum. Wajazakallah khairan katsiran. Hujan. Baik, selanjutnya mahasiswa sekalian, kita langsung ke materi inti kita ya, Ibu ya. Sallallahu warana. Afwan, mahasiswa sekalian, ini mukaddimahnya agak panjang tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk mukaddimahnya terkait dengan bulan Muharram. Berikut ya mahasiswa sekalian, sebagaimana rencana kita di pekan sebelumnya, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi pengantar ilmu fikih. Karena memang sebenarnya materi ini juga cukup penting sebelum kita betul-betul mempelajari fikih dari kitab-kitabnya. Uh, Ummahat sekalian yang sudah mengikuti kita pembelajaran kita sejak awal, insya Allah kemarin masih ingat ibu-ibu sekalian terkait dengan materi ini, yaitu pengantar ilmu fikih atau al-madkhal ila ilmu fiqh. Ini ada beberapa tujuan kita mempelajari materi ini. Uh, Insya Allah di PDF-nya ibu sekalian juga sudah bisa menemukannya. Kemudian juga ada beberapa materi dan poin pembahasan yang akan kita pelajari di sini. Sebelumnya kita sudah mempelajari definisi ilmu fikih. Definisi ilmu fikih terkait dengan apa yang dimaksud ilmu fikih, baik secara bahasa, secara syar'i dan secara istilah. Kemudian apa saja yang dibahas di dalam ilmu fikih. Kemudian keutamaan ilmu fikih, kemudian sumber ilmu fikih dan hukum mempelajari ilmu fikih. Kemudian kita juga sudah membahas fase-fase yang telah dilalui ilmu fikih. Karena fikih itu
tidak tiba-tiba datang dalam bentuk seperti saat ini. Ilmu fikih itu mengalami proses dan perkembangan. Dimulai dari masa diturunkannya wahyu saat Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul sampai beliau wafat, itu adalah fase pertama. Kemudian fase berikutnya adalah setelah meninggalnya Rasulullah sampai sebelum munculnya madhab-madhab. Yaitu kurang lebih sampai tahun 100 Hijriyah. Atau itu masih masa tabi'in. Kemudian fase ketiga adalah saat munculnya madhab-madhab fiqih sampai tahun 1300 Hijriyah. Fase munculnya madhab-madhab fiqih itu dimulai ada dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in banyak sekali. Dan sampai tahun kurang lebih 1300 Hijriyah. Itu berproses dari masa tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai 1300 Hijriah itu terus berproses. Madhab-madhab yang ada itu terus berproses, kemudian semakin dimatangkan, dan kaidahnya semakin jelas. Kemudian fase keempat adalah masa kini, yaitu selepas tahun 1300 Hijriah sampai masa kita sekarang. Ini adalah fase keempat. Dan kita juga sudah membuka dan membahasnya masing-masing fase. Dari fase pertama itu ciri-cirinya dan keutamaannya apa, waktunya, sumber syariatnya, wafaqanallahu jami'an. Kemudian juga fase kedua sebelum muncul madhab, di sana ada masa tabi'in, kemudian ada masa sahabat terlebih dahulu, kemudian masa tabi'in, kemudian rujukan-rujukan apa saja yang bisa kita rujuk untuk mencari fikihnya para sahabat dan fikihnya para tabi'in. Kemudian juga di fase ketiga kita juga sempat sudah membahas 4 madhab. Kita kemarin mulai pembahasannya fase ketiga itu dengan 4 madhab, dari madhabnya Abu Hanifah, madhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dan masing-masing juga sudah kita bahas dengan tuntas insya Allah terkait dengan biografi singkatnya dari masing-masing imam madhab. Misalkan Abu Hanifah, nama asli beliau siapa, masa hidupnya, ibadahnya, keilmuannya bagaimana, kita sudah bahas. Dan juga madhab beliau, perkembangan madhab beliau bagaimana, dan tokoh-tokohnya, ulama-ulama yang berjasa di dalam madhab Abu Hanifah, dan kitab-kitabnya apa saja. Demikian juga dengan madhab Maliki, kita juga sudah membahasnya. Imam Malik itu siapa? Kemudian bagaimana biografi singkatnya? Kemudian bagaimana ibadah beliau, kualitas ibadah beliau, dan kualitas keilmuan beliau. Dan kita juga sudah bahas madhab Maliki terkait dengan perkembangannya dan ulama-ulamanya dan kitab-kitab di dalam madhab Maliki. Demikian juga madhab yang ketiga, yaitu madhab Syafi'i. Kita juga sudah membahas biografi singkat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, masa hidup beliau seperti apa gambarannya. Sempat kita ceritakan perjalanan hidup beliau, perjalanan menuntut ilmu beliau, berpindah-pindah dari satu negara ke negara yang lain. Kemudian terkait dengan ibadah beliau dan keilmuan beliau. Dan juga madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i ini juga melalui masa-masa, melalui proses yang tidak singkat. Dan juga kita juga bahas siapa saja ulama di dalam madhab Syafi'i dan juga kitab-kitabnya. Dan demikian juga madhab yang keempat sudah kita bahas juga, yaitu madhab Imam Ahmad. Imam Ahmad ini biografi singkatnya seperti apa, ketakwaan beliau, kecerdasan beliau, kemudian perkembangan madhab Hambali dan ulama-ulamanya serta kitab-kitab. Namun, ummahat sekalian, sebenarnya kita belum selesai dari fase ketiga dari perkembangan madhab fikih. Karena selain 4 madhab ini, ummahat sekalian, sebenarnya juga ada madhab-madhab yang lain. Meskipun saat ini yang kita kenal itu hanya ada 4 madhab. Sampai zaman kita sekarang, kita hanya mendengar istilah madhab itu 4 madhab itu. Ya kan Ibu? Ya? Iya. Subhanallah.
Iya Atau Ustaz. mungkin ibu-ibu pernah mendengar madhab yang lain selain madhab empat madhab itu. Wafaqanallahu jami'an. Baik. Atau sebelum kita berpindah ke pembahasan madhab-madhab yang lain, wah sekalian mungkin ada pertanyaan eh, terkait dengan persebaran madhab, empat madhab tadi. Zaman sekarang itu apakah seperti dahulu? Kalau dahulu misalkan Abu Hanifah itu hidup di Kufah. Kemudian Imam Malik itu hidup di Madinah. Kemudian Imam Syafi'i itu sempat dilahirkan di Palestina, kemudian berpindah ke Mekah, kembali ke Mekah, kemudian sempat belajar di Madinah, kemudian sempat ke Yaman, kemudian ke Kufah, dan sempat ke Mesir juga dan meninggal di Mesir. Dan Imam Ahmad itu beliau aslinya Kufah, meskipun sempat belajar kemana-mana. Subhanallah jami. Apakah persebaran madhab, empat madhab itu tadi, saat ini, zaman kita sekarang ini sama seperti persebaran tempatnya para imam madhab tadi? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Misalkan madhab Hanafi, Abu Hanifah dulu hidupnya di Kufah. Namun sekarang madhab Hanafi itu eh, banyak dijalankan dan dipelajari di daerah India dan sekitarnya. India, Pakistan, Bangladesh, dan sekitar. Yaitu mayoritas Hanafi. Adapun mazhab Maliki itu banyak tersebar sekarang ya, banyak diterapkan di kawasan Afrika. Kebanyakan negara Afrika itu menjalankan syariat berdasarkan mazhab Maliki. Mau misalkan Sudan, Mauritania, Maroko, sebagian Mesir itu banyak juga yang menjalankan syariat berdasarkan mazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu tersebar di mana-mana. Sekarang misalkan di Yaman, Yordan, Palestina, di Syam, Syam itu apa? Suriah. Kemudian juga di Indonesia tentu. Di Mesir sebagiannya juga menjalankan syariat berdasarkan mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hambali itu banyak sekarang diterapkan di daerah Saudi dan sekitarnya. Saudi dan sekitarnya itu banyak menerapkan mazhab Hambali. Gitu Ibu ya. Itu persebaran mazhab, empat mazhab tadi di zaman kita sekarang. Gambarannya sekitar seperti itu. Wafaqanallahu jami'an. Berikutnya umat sekalian, setelah kita membahas empat mazhab, sebenarnya di sana ada mazhab-mazhab yang lain selain empat mazhab. Namun Allah mentakdirkan mazhab yang tersisa sampai zaman kita sekarang itu hanya empat mazhab itu saja. Dan bahkan kalau Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairil madahibil arba'ah, Ar-Raddu ala man ittaba'a ghairil madahibil arba'ah, beliau menyebutkan bahwasanya eh, tersisanya hanya empat mazhab itu betul-betul atas takdir karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga syariatnya agar orang tidak terlalu banyak bingung dalam menentukan, tapi tetap disisakan empat madhab untuk ada perbedaan untuk memilih, tapi tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu berpecah belah dan tapi masih ada pilihan yang bisa dipilih. Dan bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah itu mengibaratkan empat madhab itu seperti penulisan mushaf yang mana Allah mentakdirkan mushaf Al-Quran itu dijaga. Ketika Allah berjanji untuk menjaga Al-Quran, maka Allah mentakdirkan uh, seperti sahabat Umar bin Khattab, kemudian dilanjutkan pada masa Utsman,
untuk menuliskan Al-Quran betul-betul dalam satu mushaf. Dan bahkan di masa Utsman bin Affan itu semua mushaf itu dijadikan satu, jadi Rasm Utsmani. Tidak berpencar-pencar, berbeda-beda. Jadi betul-betul Allah menjaga Al-Quran itu dengan penulisan mushaf ini. Dan Ibnu Rajab mengibaratkan empat madhab itu seperti penulisan mushaf. Ketika Allah menjaga Al-Quran dengan penulisan mushaf. Demikian juga hadis. Hadis itu dijaga Allah dengan adanya ulama-ulama hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka syariat yang terkait dengan halal dan haram itu Allah takdirkan dijaga dengan adanya imam empat madhab dengan madhabnya yang empat itu. Subhanallah. Dari itu betul-betul takdir dan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru seperti tudingan-tudingan orang yang tidak memahaminya, mengira bahwasanya ini memecah belah umat, gitu kan, Mas? Mungkin ada tudingan-tudingan seperti itu bahwasanya adanya empat madhab ini adalah memecah belah umat. Justru sebaliknya, adanya empat madhab itu justru malah menjaga kebersatuan umat. Coba saja, kalau misalkan dihapus, ditiadakan empat madhab. Sudah, empat madhab ini kita tidak anggap semuanya. Kemudian semua orang dipersilahkan untuk menyimpulkan sendiri setiap hukum syariat dari Al-Quran dan hadis. Maka akan timbul berapa banyak pendapat yang ada. Bahkan tidak jadi empat lagi, bisa jadi ratusan atau ribuan. Setiap negara, setiap daerah ada yang berfatwa untuk menyimpulkan syariat. Ya kan Ibu ya? Justru malah lebih berpecah belah umat Islam kalau tanpa empat madhab. Itu sudah takdir dari Allah untuk umat Islam dengan empat madhab ini untuk menyatukan dan memudahkan. Untuk menyatukan umat Islam dan memudahkan umat Islam. Menyatukan supaya tidak terlalu banyak. Memudahkan agar kalau misalkan sulit untuk menjalankan ketentuan dalam satu madhab, maka masih ada solusi di madhab yang lain. Begitu ya, Bu ya. Wafakanallahu jami. Baik. Namun ada madhab-madhab yang sebenarnya ada sebelumnya, namun saat ini sudah punah. Atau sirna, atau lenyap. Dan maksudnya punah, sirna sudah tidak ada lagi sekarang ini. Maksudnya bukan berarti pendapat-pendapat imam madhabnya itu tidak ada, tidak kita temukan saat ini. Pendapat-pendapat mereka tetap ada, tetap bisa kita temukan di dalam kitab-kitab fikih. Misalkan pendapat Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, al-Auza'i, al-Laits, Abu Thawr, Ibn Jarir al-Tabari. Ini semuanya pendapat-pendapat beliau-beliau ini masih kita bisa temukan di dalam kitab-kitab. Baik kitab-kitab fikih maupun kitab-kitab riwayat. Yang dimaksud madhabnya punah dan tidak ada lagi di zaman sekarang, itu maksudnya adalah tidak ada madrasah khusus, tidak ada namanya istilahnya pengikut-pengikut yang khusus menisbatkan diri kepada ulama-ulama ini. Begitu Ibu ya? Bisa difahami maksud saya umat sekalian? Halo? Ya Ustadz. Ya Ustaz. Baik. Kita bahas satu persatu umat sekalian. Di antara ulama-ulama yang sebelumnya memiliki madhab tersendiri, namun sekarang madhabnya telah tidak ada, telah punah. Yang pertama adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, sesuai dengan nama beliau, beliau memang orang Basrah. Bahkan beliau addahu al-Qadhi Iyad min ashabi al-madahib al-madahib al-mundarasah, al-muqannadah, al-mudawwar. Al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad ini termasuk ulama Hambali yang Hambali atau Malik. Yang Al-Qadhi Iyad ini banyak menulis tentang biografi-biografi ulama.
dan menjelaskan ulama ini mazhabnya apa. Al-Qadhi Iyad itu menjelaskan bahwasanya Al-Hasan Al-Basri, beliau adalah salah satu ulama yang mempunyai mazhab dan mazhabnya diikuti oleh banyak orang dahulu. Namun saat ini sudah mundarasah, sudah punah. Dan bahkan beberapa ulama itu telah mengumpulkan fatwa-fatwa Hasan Al-Basri dan dikumpulkan mencapai sab'ata asfar, sampai 7 jilid fatwa beliau saja, fatwanya beliau sendiri. Ini kalau misalkan biasanya kitab-kitab mazhab, misalkan Al-Majmu' itu kan eh, yang di dalamnya itu bukan hanya pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, tapi semua penjelasan di dalam satu mazhab yang ulamanya banyak. Tapi fatwanya Al-Hasan Al-Basri saja satu orang dikumpulkan itu sampai 7 jilid. Maka ini menunjukkan banyak sekali fatwa beliau dan dulu memang ditulis dulu ditulis oleh murid-muridnya. Hanya saja di masa setelahnya itu tidak ada keberlanjutan dari murid-muridnya. Berbeda dengan 4 mazhab yang setiap zaman, setiap masa, setiap tahun itu selalu ada ulama-ulama yang Allah takdirkan, Allah pilih untuk menjaga mazhab tersebut. Oh, Allah menjaga. Ustadz, Afwan, Nah, fatwa itu isinya hukum-hukum semua, Ustadz ya? Hukum-hukum agama semua ya? naam fatwa itu apa? Nah, fatwa apa? Fatwa Fatwa itu adalah penjelasan terkait hukum atau ketentuan suatu permasalahan dalam syariat Islam. Gitu, ya. Itu tentang Misalkan ada suatu permasalahan, kemudian eh, Imam Syafi'i menjelaskan bahwasanya hukum permasalahan ini seperti ini, atau Imam Syafi'i ditanya seseorang, hukum permasalahan ini bagaimana? Oh, masalah ini hukumnya seperti ini. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri biasanya itu menuliskannya di dalam kitab beliau, Al-Um atau Al-Imla. Kalau Imam Ahmad itu seringkali dengan pertanyaan. Ya, makanya riwayatnya banyak. Biasanya beda orang beda jawaban kalau Imam Ahmad. Karena namanya fatwa itu biasanya melihat kondisi penanya. Intinya, fatwa itu adalah penjelasan terkait dengan hukum atau ketentuan suatu permasalahan di dalam syariat Islam. Gitu ya, Bu ya? Wadah Mahat. penjelasan Mungkin yang tentang familiar. hukum dan permasalahan ya, Ustadz ya? Penjelasan Nah, tentang mungkin hukum dan permasalahan. hukum hukum permasalahan atau ketentuan juga, Om. Tidak hanya hukum, biasanya juga ketentuan-ketentuannya bagaimana, gitu kan? Mungkin yang familiar di kita itu biasanya adalah fatwa MUI, gitu kan, Ibu ya? Iya, betul. Ah, fatwa, fatwa. Dan sebenarnya fatwa itu bukan hal yang sepele, yang setiap orang bisa berfatwa, tidak seperti itu. Fatwa itu hanya boleh, atau kita katakan demikian. Fatwa itu adalah ranah ijtihad. Hanya ulama yang sudah mencapai derajat ijtihad yang boleh mengeluarkan fatwa tunggal. Maksudnya dirinya sendiri mengeluarkan fatwa, gitu. Hanya ulama yang sudah mencapai derajat ijtihad, bukan sekedar ulama. Karena ulama ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana orang awam itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang awam itu yang tidak pernah belajar sama yang pernah belajar tentu berbeda. Yang bisa bahasa Arab dengan yang tidak bisa bahasa Arab tentu berbeda. Ya kan, Ibu? Itu orang awam. Ulama juga demikian. Eh, Tingkatan keilmuan seorang ulama itu juga berbeda-beda. Ketika seorang ulama keilmuannya sudah luas, sudah memenuhi persyaratan sebagai mujtahid sampai level ijtihad dengan persyaratan-persyaratannya, atau eh, derajat ijtihad itu ada persyaratan-persyaratannya, menguasai ilmu alat, menguasai ilmu ghayah, mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat, dan lain-lain. Banyak sekali. Memahami ilmu tafsir, memahami nasikh, mansukh, banyak sekali persyaratan mujtahid. Ketika seseorang sampai derajat mujtahid,
itu baru boleh beristihad. Beristihad itu apa? Beristihad itu adalah menyimpulkan hukum dirinya sendiri, menyimpulkan hukum dari sumber-sumbernya, dari Al-Quran, dari hadis, dari dalil-dalil yang lain. Yang boleh seperti itu hanya ulama mujtahid. Yang boleh menyimpulkan sendiri, itu hanya ulama mujtahid. Adapun selain ulama mujtahid, maka kewajibannya adalah mengikuti ulama mujtahid. Jadi tidak semua orang itu beristihad. Kalau semua orang beristihad, kacau. Semuanya dunia dan syariat ini jadi kacau semuanya. Semuanya punya pendapat sendiri. Ya kan Ibu? Wafakanallah jami'an. Nah, Ustadz, ijtihad itu artinya kan pembaharuan ya Ustadz ya? Iya nggak sih Ustadz? Ijtihad artinya oh, kesungguhan ya ijtihad, Ustadz. Jadi ijtihad, mujahadah ya? ijtihad itu akar katanya ijtahada yajtahidu. Ijtahada yajtahidu. Naam, memang bisa diartikan salah satu artinya adalah bersungguh-sungguh. Makanya pengertian ijtihad kalau di dalam usul fikih itu apa? Pengertian ijtihad di dalam usul fikih itu adalah seorang ulama mujtahid mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengambil kesimpulan hukum dari sumber-sumbernya. Itu pengertian ijtihad di dalam usul fikih. Yaitu Mengambil kesimpulan hukum. seorang ulama mujtahid mengerahkan seluruh kemampuannya. Inilah ada kemiripan makna. Kayak ijtihad dari kata ijtihada tadi bisa dimaknai bersungguh-sungguh. Ijtihad di dalam usul fikih yaitu seorang ulama mujtahid mengerahkan seluruh kemampuannya. Tidak hanya ini kayaknya bukan seperti itu. Kayaknya itu bukan ijtihad namanya. Tapi ulama mujtahid saat beristihad itu mengumpulkan semua data-data. Misalkan begini, ada suatu permasalahan. Ada suatu permasalahan. Maka yang dilakukan oleh ulama mujtahid ini adalah mengumpulkan semua data dan dalil terkait dengan masalah ini. Baik di dalam Al-Quran, hadis, perkataan para sahabat, atau para ulama-ulama yang lain terkait dengan khilaf, perbedaan pendapat. Gitu Ibu ya. Dan dari Al-Quran ini juga harus diteliti lagi terkait dengan nasikh dan mansukhnya. Apakah ini hukumnya tetap berlaku atau dihapus? Kemudian melihat tafsir-tafsirnya. Kemudian berpindah ke hadis juga demikian. Hadis dan perkataan para sahabat, ini riwayat ini bagaimana? Semua jalur riwayat itu dikumpulkan. Bahkan terkadang satu lafaz itu jalur riwayatnya itu bisa puluhan. Itu satu lafaz saja. Sedangkan satu permasalahan itu biasanya banyak lafaz hadis yang menjelaskannya. Maka akan ada mungkin bisa ratusan hadis di sana yang terkait dengan permasalahan tersebut dengan berbagai lafadznya dan jalur riwayatnya. Dan masing-masing jalur riwayat ini kekuatan riwayatnya bagaimana? Apakah sahih atau hasan atau gharib atau misalkan muttarib atau misalkan dhaif atau bahkan sampai maudhu seperti itu harus dipastikan semuanya. Kemudian juga dipastikan nasikh mansukhnya. Apakah hadis ini masih berlaku atau sudah dihapus hukumnya dengan hadis yang lain atau ayat yang lain. Juga harus paham juga terkait dengan am dan khas, umum dan khusus. Mutlak muqayyad dan lain-lain. Ya, terus kemudian harus juga dipastikan juga data-data terkait dengan apakah ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Maka itu bukan perkara yang ringan. Itu bukan perkara yang ringan. Apakah orang awam mampu untuk berijtihad seperti itu? Jawabannya tidak. Meskipun orang zaman sekarang misalkan sampai kuliah sampai bertahun-tahun sekalipun, sudah S1 Baccalaureus, kemudian S2, Master, kemudian S3 pun juga belum tentu sampai derajat itu. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Dan belum lagi mujtahid itu juga ada tingkatan-tingkatannya.
Belum lagi mujtahid itu ada tingkat-tingkatannya. Ada mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu bisa beristihad dalam semua permasalahan dalam syariat. Seperti imam empat madhab ini. Dalam semua permasalahan. Ada mujtahid muqayyad. Mujtahid muqayyad yang beristihad dalam satu madhab saja. Jadi meneliti pendapat-pendapat di dalam satu madhab. Kemudian ada juga istihad juz'i. Mujtahid juz'i itu misalkan hanya bisa beristihad di dalam beberapa permasalahan saja, tidak semua permasalahan. Misalkan ini bertahun-tahun mendalami permasalahan darah wanita misalkan, haid dan nifas. Bertahun-tahun mendalaminya sampai betul-betul menguasainya dan bisa beristihad di dalam permasalahan itu. Tapi bisa beristihad hanya di dalam masalah itu saja. Sedangkan yang lain-lain tidak terlalu menguasai. Jadi bahkan ulama mujtahid pun juga ada tingkatan-tingkatannya. Begitu Ibu ya? Wafakanallah. Ustadz, bisa disimpulkan itu berarti ijtihad itu pembaruan atau bukan sih? Mujtahid itu Bukan. pembaru, bukan sih? Mungkin Bu Yuli agak tertukar dengan istilah mujaddid. Kalau mujaddid dari kata jaddada yujaddidu memperbaharui. Mujaddid itu orang yang mengadakan pembaharuan. Itu mujaddid. Sedangkan mujtahid itu bukan yang itu. Mujtahid yang sudah kita jelaskan barusan. Gitu ya Bu ya? Subhanallah. Baik. Nah, kalau hadis tentang mujaddid, na'am ada setiap ra'su mi'ati am, setiap 100 tahun akan dilahirkan seorang mujaddid. Na'am, itu Yang mujaddid. pembaru ya Ustadz. Nah, kalau itu bahwa Mujaddid itu Subhanallah. Ustadz. Ijtihad mujaddid. Tapi kalau mujtahid bukan mujaddid. Mujtahid tidak harus mujaddid, gitu kan? Subhanallah. Kita lanjutkan bagaimana? Tapi mujadid pasti mujtahid ya Ustaz. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Karena yang menjaga syariat biasanya. Mujaddid itu ada itu biasanya untuk mempertahankan kemurnian syariat Islam. Ya. Baik, berikutnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ruya amma yuqarib min atau rawa amma yuqarib min 120 sahabat. Imam Al-Hasan Al-Basri itu juga meriwayatkan dari banyak sekali sahabat, dari 120 sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Jadi selain dikenal dengan kefaqihan beliau, penguasaan beliau dalam permasalahan fikih halal dan haram, beliau juga banyak meriwayatkan dari para sahabat. 120 sahabat itu tidak sedikit. Dan beliau meninggal pada tahun 110 Hijriah. Berikutnya yaitu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dikatakan huwa min arbabil madahib al-muqalladah lahu ashab wa atba' yuftuna bimadhabihi. Beliau termasuk ulama yang memiliki madhab, yang madhabnya itu banyak diikuti oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya ini berfatwa dengan fatwa beliau, mengikuti fatwa beliau. Beliau meninggal di tahun 161 Hijriah, Sufyan Ats-Tsauri. Dan Al-Imam Sufyan ibn Uyainah saat menyebut Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan ma ra'aitu a'lam bil halal wal haram minhu. Aku tidak menemukan orang yang lebih faham, lebih mengetahui terkait dengan perkara halal dan haram melebihi Sufyan Ats-Tsauri. Subhanallah. Berikutnya Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i ini siapa? Al-Imam Al-Auza'i
beliau hidup di negeri Syam. Kalau negeri Syam sekarang itu mencakup beberapa negara. Tapi dulu disebut hanya satu, negeri Syam gitu saja. Kalau sekarang mencakup beberapa negara, Suria, Yordan, Palestina, satu lagi mana? Suria, Yordan, Palestina, kok lupa saya? Syam itu mencakup 4 negara sekarang. Ada yang mengingatkan saya? Syam itu mencakup Suria, Yordan, Palestina, Lebanon. Astagfirullah, Lebanon. Nah, itu dulu disebut Syam. Sekarang terbagi wilayahnya menjadi 4 negara. Subhanallah. Al-Imam Al-Auza'i, dia hidup di Syam. Nama beliau aslinya adalah Abdurrahman. Abu Amrin Abdurrahman ibn Amrin Al-Auza'i. Al-Imam An-Nawawi saat menyebut Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan in'aqadal ijma' ala imamatihi wa jalalatihi. Telah terjadi ijma', kesepakatan di antara para ulama terkait dengan status keimaman dan keilmuan Al-Imam Al-Auza'i. Dan dikatakan bahwasanya beliau berfatwa di dalam 70.000 permasalahan. Tidak sedikit, 70.000 permasalahan beliau berfatwa. Berarti menunjukkan betapa luas keilmuan beliau. Dan fatwa-fatwa beliau itu diikuti oleh murid-murid. Beliau meninggal di tahun 157 Hijriyah. Sebelumnya beliau pernah tinggal di kota Damaskus dan beliau setelah itu berpindah ke kota Beirut dan meninggal di kota Beirut. Sama-sama sekarang keduanya di Suriah, Ibu kan? Damaskus dan Beirut. Baik. Berikutnya, Al-Imam Al-Laits Ibn Sa'ad. Al-Imam Al-Laits Ibn Sa'ad, beliau meninggal di Mesir. Dan banyak murid-muridnya di Mesir. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i datang di Mesir, beliau memang tidak berjumpa langsung. Imam Syafi'i tidak pernah berjumpa secara langsung dengan Al-Imam Al-Laits Ibn Sa'ad. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan murid-muridnya. Namun demikian, dari pertemuan dengan murid-muridnya saja, Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga apa namanya, ya, membaca fatwa-fatwanya dan catatan-catatan keilmuannya, Al-Imam Asy-Syafi'i begitu menyanjung dan menghormati Al-Imam Al-Laits. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Laits afqahu min Malik lakinnahu dhayya'ahu ashabuhu. Al-Laits, Al-Imam Al-Laits itu sebenarnya, kata Imam Syafi'i, sebenarnya Al-Imam Al-Laits itu afqahu min Malik. Lebih faqih, lebih berilmu daripada Imam Malik. Kita tahu bagaimana keilmuan Imam Malik. Sebelumnya kita pernah membahasnya ketika kita membahas biografi Imam Malik. Betapa bertakwanya beliau dan betapa berilmunya beliau. Namun Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya Al-Laits itu sebenarnya lebih berilmu daripada Imam Malik. Dan ini adalah penilaian, bukan penilaian orang awam, tapi penilaian Imam Syafi'i yang merupakan mujtahid mutlak. Maka tentu ketika Imam Syafi'i mengatakan seperti ini bukan tanpa sebab dan pertimbangan. Itu betul-betul nyata bahwasanya Al-Imam Al-Laits itu lebih faqih, lebih berilmu dari Imam Malik. Tapi apa? Dilanjutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, lakinnahu dhayya'ahu ashabuhu. Akan tetapi dhayya'ahu ashabuhu. Maksudnya apa? Murid-muridnya lah yang membuat ilmunya itu hilang. Tidak diriwayatkan lagi, tidak diikuti lagi. Ini juga bisa kita ambil pelajarannya, umat sekalian. Terkadang seorang guru
itu meskipun seorang guru itu keilmuannya luar biasa, tapi saya tidak mengatakan diri saya sendiri. Ini ya mengibaratkan Imam Lais. Oh, kalla wa hasya. Saya bukan orang yang berilmu. Seorang yang berilmu, seorang ulama itu terkadang dia tidak dikenal sebagai seorang yang berilmu di zaman-zaman setelahnya, bukan karena dia tidak berilmu, tapi karena murid-muridnya tidak menjaga ilmunya. Murid-muridnya tidak mencatat, murid-muridnya tidak menyampaikan kepada orang lain, tidak mendakwahkannya, dan seterusnya. Wafaqanallahu jami'an. Eh, Namun di sisi lain mungkin juga ada pelajaran dikatakan bahwasanya Al-Imam Al-Laits Ibn Sa'ad ini adalah orang kaya. Memang betul-betul orang kaya, katanya kaya raya. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik itu dikenal orang yang zuhud, yang tidak punya, yang hidup apa adanya. Terkadang menuntut ilmu, atau sebenarnya tidak hanya orang zaman dahulu, tapi juga orang zaman sekarang, terkadang itu mendekati orang itu ada maunya. Namun kita tidak bisa menilai orang, uh, hati seseorang, karena hati itu kita tidak tahu isi hati seseorang, hanya Allah yang tahu. Tapi bisa jadi terkadang uh, orang mendekati orang yang kaya itu karena kekayaannya, bukan karena keilmuannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Al-Imam Al-Lais Ibn Sa'ad, beliau secara nasab aslinya beliau adalah Asbahani. Jadi bukan asli orang Mesir, tapi beliau tinggal di Mesir dan meninggal di Mesir. Beliau meninggal di tahun 175 Hijriah. Tadi Al-Imam Al-Auza'i tahun 157 meninggalnya, kalau Imam Al-Lais tahun 175. Subhanallah jami'ah. Itu omnya. Ustadz mau tanya, Berikut. Nah, tafadhol. kepikiran sama Imam Al-Laits ini Ustadz. Nah, Dia lebih berilmu dari Imam Malik, tapi murid-muridnya lah yang membuat ilmunya hilang karena tidak mencatat dan tidak mengajarkannya kepada yang lain. nah, Sebab-sebabnya ada nggak Ustadz? Kenapa muridnya itu tidak mencatat atau tidak mengajarkan kepada yang lain? Ada riwayat yang mengatakan hal itu nggak Ustadz? Allah alam. Allah alam, saya tidak tahu. Saya hanya menerka-nerka itu tadi, Om. Karena Imam Lais itu orang kaya raya. Sedangkan Imam Malik itu orang yang zuhud, tidak punya apa-apa. Ya Hmm. mungkin semangatnya berbeda, Om. Semangat kalau misalkan belajar ke Imam Malik itu betul-betul murni karena ilmu. Ya kan, Om? Ya? Mungkin ketika belajar kepada Imam Lais, mungkin tidak betul-betul murni karena ilmu. Allah alam, saya nggak tahu. Allah alam. Saya hanya menerka-nerka saja. Allah alam. Jadi nggak ada riwayat yang mengatakan kenapa sebabnya itu ya Tidak, Ustadz. tidak ada. Nah, hanya Hmm. saja Imam Syafi'i ini tadi, lakin baya'ahu ashabuhu, tapi murid-muridnya yang nggak menjaga ilmunya. Berarti kan betul-betul Nauzubillah min salah dzalik ya Ustadz. murid-muridnya. Kita bisa bilang nauzubillah min dzalik kan Ustadz ya. Kalau Subhanallah yang jami'an. tapi Tapi subhanallah ya. sebenarnya, Makanya tapi tapi sebenarnya ala kulli hal, semuanya itu adalah atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir, semuanya itu takdir, dan takdir Allah itu yang terbaik. Karena bagaimanapun juga seperti hikmah yang kita sebutkan di awal tadi, Ibnu Rajab uh, mengatakan di antara hikmahnya, kenapa kok yang tersisa hanya 4 madhab saja? Karena supaya tidak terlalu banyak sehingga terlalu bingung dalam memilihnya. Tapi disisakan ada 4 madhab supaya ada pilihan. Tidak hanya satu madhab yang kalau misalkan hanya satu itu, nanti kalau misalkan tidak bisa menjalankan ketentuan dalam satu madhab itu, nggak ada pilihan lain, nggak ada jalan keluar yang lain. Wah, jadi sempit sekali. Uh, jadi dosa semuanya jadinya kalau nggak bisa menjalankan. Itu kan, Mas. Jadi adanya 4 madhab itu merupakan uh, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kita lanjutkan, Mas sekalian. Nasdamir berikutnya adalah Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Ini salah satu gurunya Imam Syafi'i. Taib. Ya, Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Qala al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata saat
membahas Sufyan ibnu Uyainah. Innal ilma yaduru ala salasah. Sesungguhnya ilmu itu hanya berpusat pada 3 orang. Ha, Imam Syafi'i mengatakan demikian. Innal ilma yaduru ala salasah. Sesungguhnya ilmu itu hanya berputar-putar, hanya berpusat pada 3 orang. Man hum salasah? Beliau Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan 3 orang itu adalah Malik, wal Laits, wa Ibnu Uyainah. Imam Malik di Madinah, Al-Laits di Mesir tadi, dan Sufyan ibnu Uyainah. Ah, Imam Malik ini salah satu gurunya Imam Syafi'i juga. Beliau berguru secara langsung, pernah bertemu secara langsung. Adapun Al-Imam Al-Laits, beliau Al-Imam Syafi'i tidak bertemu secara langsung, tapi bertemu dengan murid-muridnya. Sedangkan Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, Imam Syafi'i bertemu secara langsung dan berguru pada. Dan Ibnu Wahab Gimana, Ustaz? juga pernah. Bagaimana? Masih ingat ibu sekalian, Imam Sufyan ibnu Uyainah di mana? Kita pernah membahas. Uyainah di mana, Ustaz? Ingat tidak ibu-ibu sekalian? Kita pernah menyebutkan beliau pada saat membahas silsilah 4 madhab, silsilah keilmuan 4 madhab. Jadi ada dari madhabnya para sahabat yang ada 3 itu sebenarnya. Madhabnya Ibn Mas'ud di Kufah, kemudian madhabnya Abdullah ibn Abbas di mana? Di Makkah, kemudian juga Abdullah ibn Umar di Madinah, atau Zaid sebelumnya Zaid, kemudian dilanjutkan Abdullah ibn Umar di Madinah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah yaitu berguru kepada murid-muridnya Abdullah ibn Mas'ud di Kufah, ulama-ulama Kufah. Imam Malik berguru kepada murid-muridnya Abdullah ibn Umar di Madinah. Imam Syafi'i itu awalnya beliau tumbuh di Makkah. Memang beliau lahirnya di Palestina, di Gaza, kemudian tapi usia 2 tahun beliau diajak kembali ke Makkah, ke kampung halaman orang tuanya, kedua orang tuanya, asli orang Quraisy. Dan di Makkah itu juga banyak ulama di sana. Dan di antaranya adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah itu di Makkah. Gitu ya. Subhanallah. Baik. Imam Syafi'i pada prosesnya ketika usia remaja berpindah ke Makkah, berpindah ke Madinah, belajar kepada ulama-ulama Madinah, di antaranya Imam Malik, kemudian sempat juga melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke Yaman, kemudian di Yaman beliau difitnah, akhirnya dipindahkan secara paksa ke Kufah, namun di Kufah itu dibebaskan secara bersyarat, dan akhirnya di sana beliau bisa belajar kepada ulama-ulama di Kufah, teman-temannya Abu Hanifah dan murid-muridnya Abu Hanifah, dan sempat kembali ke Makkah, kemudian kembali ke Kufah lagi dan menuliskan madhabnya Al-Um yang pertama, kemudian banyak murid-muridnya di sana, kemudian sempat kembali ke Makkah, terus kembali ke Kufah lagi, dan habis itu ke Mesir. Setelah itu Imam Syafi'i ke Mesir, dan di sana madhab jadidnya di Mesir, dan meninggal di Mesir. Baik, kita lanjutkan Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah. Qala Ibnu Wahab, ma ra'aitu a'lam bi kitabillahi azza wa jalla min Ibnu Uyainah. Aku tidak melihat seseorang yang lebih berilmu, lebih memahami kitab Allah azza wa jalla dari Ibn Uyainah. Jadi memang Sufyan ibnu Uyainah ini dikenal dengan riwayat hadisnya dan tafsir Al-Quran. Karena memang masih ada jalur keilmuan dengan Abdullah bin Abbas. Dan kita tahu sahabat Abdullah bin Abbas itu adalah ulama tafsirnya para sahabat. Ya kan ibu? Subhanallah jami'. Sufyan ibn Uyainah atau kunyah beliau adalah Abu Muhammad. Beliau meninggal di Makkah. Aslinya secara nasab beliau adalah orang Kufah, aslinya orang Kufah, tapi
beliau lama tinggal di Mekah dan meninggal di Mekah pada tahun 198 Hijriah. Kita berpindah ke ulama berikutnya, yaitu Ishaq ibn Rahawayh. Ishaq ibn Rahawayh ini juga dikenal sebagai ulama yang memiliki madhab. Beliau dikenal berijtihad sendiri dan uh, me- me- apa istilahnya, uh, mendakwahkan madhabnya sendiri. Jadi diikuti oleh murid-muridnya sebagai pengikut madhab. Wafaqanallah jami'an. Ustadz, Al-Imam Ahmad, maksudnya nah, apa Ustadz? Maksudnya apa dia ngikutin dirinya sendiri? gimana Om? Tadi Ishak itu apa tadi? Jadi begini ya, wahai sekalian, dari ulama-ulama yang ada ini semuanya memiliki madhab. Dikenal oleh para ulama memiliki madhab sebenarnya. Maksudnya memiliki madhab itu gimana sih Om? Maksudnya memiliki madhab itu, ma- beliau-beliau ini memiliki kaidah tersendiri dalam beristihad, memiliki kaidah dalam beristihad. Dan beliau memfatwakan ijtihadnya. Maksudnya memfatwakan itu memberitahukan ijtihadnya kepada orang lain untuk diterapkan, terutama kepada murid-muridnya. Diikuti oleh murid-muridnya, kemudian murid-muridnya mengajarkan kepada yang lain dan menyebarkannya. Gitu ya, mendakwahkannya. Begitu ya. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri, beliau mulai dengan beliau sendiri, tidak menunggu murid-muridnya untuk mendakwahkan, menyebarkan madhabnya. Imam Syafi'i membukukan sendiri pendapat-pendapatnya, fatwa-fatwanya di kitab Al-Um dan Al-Imla. Dan bahkan juga sekaligus membukukan kaidah-kaidahnya dalam menyimpulkan, dalam memahami dalil di dalam kitab Ar-Risalah. Jadi demikian. Gitu ya. Imam Ahmad saat beliau memuji Ishaq ibn Rahawayh, beliau mengatakan la a'lamu li Ishaq nadhiran. Aku tidak menemukan apa istilahnya? Orang yang sebanding. Aku tidak menemukan orang yang sebanding dengan Ishaq ibn Rahawayh. Subhanallah. Jadi atas karena keilmuan beliau. Subhanallah jami'an. Kemudian beliau meninggal pada tahun 238 Hijriah. Meskipun sebenarnya tidak ada kitab yang betul-betul tersendiri khusus terkait madhabnya Ishaq ibn Rahawayh. Betul-betul kitab tersendiri tidak ada. Karena biasanya kebanyakan pendapat-pendapat Ishaq ibn Rahawayh itu dijadikan satu dengan pendapat-pendapatnya Imam Ahmad. Jadi bukan jadi satu, disandingkan gitu. Misalkan seperti Al-Kirmani, kemudian Al-Kaushaj, yaitu dalam kitab-kitab beliau berdua itu, saat menyebutkan pendapat-pendapatnya Imam Ahmad, beliau juga menyertakan pendapat-pendapatnya Imam Ishaq ibn Rahawayh. Namun memang tidak ada kitab yang betul-betul tersendiri khusus mazhab beliau. Tapi seringkali pendapat-pendapat beliau kita dapati pada kitab-kitab mazhab Hambali. Disandingkan dengan pendapatnya Imam Ahmad. Begitu Ibu ya? Wafaqanallah jami'an. Dan bahkan kalau di dalam mazhab Hambali, Ishaq ibn Rahawayh ini bisa dikatakan sebagai ashab atau temannya Imam Ahmad yang juga ikut andil dalam perkembangan mazhab Hambali. Kalau di dalam mazhab Hanafi kita mengenal sosok seperti Abu Yusuf. Abu Yusuf ini kan temannya sebenarnya, temannya Abu Hanifah. Nah, namun itu beliau juga memiliki andil yang besar di dalam mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hanafi proses pembentukan mazhab Hanafi yang sempat kita bahas sebelumnya, bukan dari satu orang saja. Baik, Berikutnya di sana ada Abu Thawr.
Abu Thawr ini juga memiliki madhab yang mudawwan, madhab yang dibukukan yang baku sebelumnya. Lakin inqata'a madhabuhu ba'da 300. Tapi madhabnya terputus, tidak ada yang melanjutkan dan melestarikan lagi setelah 300 tahun. Setelah 300 tahun, abad ketiga, selesai abad ketiga. Setelah selesai abad ketiga, yaitu madhabnya Abu Thawr itu betul-betul tidak ada eh, yang mengikuti dan menyebarkannya lagi. Tapi pendapatnya tetap masih dibukukan. Qila innahu min fuqaha Syafi'iyah. Meskipun demikian, Abu Thawr ini sebenarnya masih diperselisihkan status kemadhabannya beliau. Ada yang mengatakan beliau ini sebenarnya adalah termasuk ulama madhab Syafi'i. Namun, ada juga yang mengatakan beliau ini ulama mujtahid yang mustaqil. Mujtahid mustaqil. Beliau memiliki madhab sendiri. Jadi ada yang mengatakan beliau sebenarnya termasuk bagian dari madhab Syafi'i dan termasuk ulama besar di dalam madhab Syafi'i. Namun ada yang mengatakan beliau sudah mendirikan madhabnya sendiri. Beliau sudah memiliki madhabnya sendiri. Sebagai mujtahid mustaqil, beliau beristihad sendiri dan menyimpulkan sendiri dan mempunyai kaidah sendiri. Baik. Tuwfiya sanata 240. Beliau meninggal pada tahun 240 Hijriah. Dan terakhir di sana ada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari juga dikenal sebagai ulama yang memiliki madhab. Beliau memiliki murid dan pengikut yang sangat banyak sekali. Dan murid-muridnya dan pengikutnya ini dikenal dengan Al-Jaririyah. Madhab Al-Jaririyah. Kalau madhabnya Abu Hanifah, Hanafiyah. Madhabnya Imam Malik, Malikiyah. Madhabnya Imam Syafi'i, Syafi'iyah. Kalau madhabnya Imam Ahmad, Hanabilah. Kalau di sini pengikutnya Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dikenal dengan istilah Al-Jaririyah. Lakin inqata'a ba'da 400. Tapi setelah 400 tahun, setelah terlewat selesai abad keempat, tidak ada pengikut madhabnya lagi yang tetap melestarikan madhab. Qala Ibn Khuzaimah berkata, Ma a'lamu ahadan ala adibil ard a'lam min Ibn Jarir. Ibn Khuzaimah mengatakan demikian. Aku tidak mengetahui seorang pun di muka bumi ini yang lebih berilmu dari Ibn Jarir. Dan Ibn Jarir ini juga sebenarnya selain beliau dikenal sebagai mujtahid mutlak yang memiliki madhab dan memiliki murid-murid yang menyebarkan madhabnya, sebenarnya beliau juga menjadi rebutan. Rebutan maksudnya rebutan enggak? Menjadi rebutan madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Karena para ulama madhab Maliki menganggap Ibnu Jarir At-Tabari, menghitung Ibnu Jarir At-Tabari ini sebagai ulama madhab Maliki. Karena kenapa? Karena Ibnu Jarir At-Tabari pernah belajar dari ulama-ulama Maliki sebelumnya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari ini juga dianggap sebagai ulama-ulamanya madhab Syafi'i oleh ulama-ulama madhab Syafi'i karena Ibnu Jarir At-Tabari juga pernah belajar dari ulama-ulama madhab Syafi'i. Beliau meninggal tahun 310 Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari, insya Allah tidak asing nama beliau bagi kita semuanya. Beliau ini adalah faqih yang ahli dalam bidang fikih. Beliau punya kitab-kitab fikih dan beliau juga dikenal sebagai mufassir, ahli tafsir, dan tafsir beliau mungkin salah satu tafsir yang paling menjadi rujukan utama kitab-kitab tafsir sekarang, yaitu tafsir At-Tabari. Dan beliau juga dikenal sebagai mu'arrikh, ahli sejarah. Beliau menulis kitab Tarikhul Muluk. Tarikhul Muluk. Wafaqanallahu jami'an. Namun umat sekalian, dari Ibnu Jarir, Ibnu Thawr, Ishaq, Ibnu Rahawayh,
Ini kita perlu memahami umat sekalian. Tadi kan sempat Ibnu Saur, ini jadi perdebatan apakah beliau itu ulama madhab Syafi'i atau mujtahid mustaqil. Ibnu Jarir At-Tabari juga menjadi perdebatan apakah beliau ini mujtahid mustaqil atau termasuk bagian ulama Malikiyah atau ulama Syafi'iyah. Yang harus kita pahami di sini umat sekalian, semua ulama yang ada dari sepeninggalan 4 madhab, semua ulama, saya katakan semua ulama selepas munculnya 4 madhab, sampai kurang lebih 100 tahun yang lalu, atau kita katakan 1300 Masehi, 1300 Hijriah, sampai kurang lebih 1300 Hijriah. Semua ulama di antara waktu itu, semuanya bermadhab. Mereka mengawali belajarnya dengan mempelajari satu madhab terlebih dahulu. Kemudian terus belajar meningkat sampai derajat, ketika sudah sampai derajat mujtahid mutlak, baru mereka berijtihad sendiri. Makanya Abu Thawr itu ada yang mengatakan beliau adalah termasuk ulama Syafi'iyah. Karena sebelumnya beliau memulai belajarnya dengan mempelajari mazhab Syafi'i kepada ulama-ulama Syafi'i. Meskipun dalam prosesnya beliau sampai ke derajat mujtahid mutlak. Demikian juga Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau memulai belajarnya sebelumnya dengan kepada ulama-ulama Malikiyah dan ulama-ulama Syafi'iyah. Sampai pada prosesnya beliau mencapai derajat mujtahid mutlak. Maka beliau tidak taklid lagi kepada mazhab. Tapi semua ulama, sepeninggalan 4 madhab sampai 1300 Hijriah, semuanya itu memulai belajarnya dengan bermadhab atau mengikuti madhab atau taklid madhab. Mereka berijtihad sendiri ketika mereka memang sudah betul-betul sampai derajat ijtihad. Sudah memiliki semua atribut ijtihad, baru mereka berijtihad sendiri. Gitu Ibu ya, wafaqanallahu jami'an. Saya mengatakan seperti ini karena memang ada beberapa, mungkin sekarang sudah berkurang. Tapi beberapa tahun yang lalu banyak yang menyerukan untuk tidak bermadhab, atau meninggalkan madhab. Nggak perlu mengikuti madhab. Kenapa harus belajar dari madhab? Kenapa nggak harus dari dalil? Memangnya madhab nggak pakai dalil? Ini suatu penggiringan opini yang salah. Madhab itu semuanya berdasarkan dalil. Lalu berdasarkan apa? Justru sanad keilmuan yang betul-betul yakin bersambung dari Rasulullah, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in. Selanjutnya ke siapa? Keempat madhab itu. Seperti kita sudah jelaskan sebelumnya. Dan ini tadi juga sudah kita sampaikan umat sekalian, para ulama ini tadi, dari 8 ulama yang kita sebutkan ini tadi, madhab-madhabnya sudah tidak ada pengikutnya di zaman sekarang, tapi bukan berarti pendapat-pendapatnya tidak ada. Pendapat-pendapatnya masih bisa kita temui zaman sekarang dan masih dianggap. Gitu ya Bu ya? Pendapat-pendapat beliau Al-Hasan Al-Basri, Sufyan Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Layth, Sufyan ibn Uyainah, Ishaq ibn Rahawi, Abu Thawr, Ibn Jarir At-Tabari, pendapat-pendapat beliau ini masih dianggap, masih diperhitungkan. Jadi bukan berarti kalau ada khilaf misalkan, ada suatu permasalahan, kemudian ada 4 madhab ini bersepakat, tapi salah satu dari 8 ini ada pendapat yang berbeda. Itu namanya ijma' atau bukan? Namanya bukan ijma', namanya permasalahan itu masih mukhtalaf, masih ada perbedaan pendapat di dalamnya. Meskipun perbedaan pendapat itu bukan antara 4 madhab. Karena ulama itu tidak hanya di dalam 4 madhab itu pada dasarnya. Meskipun sekarang madhab itu yang tersisa hanya 4. Gitu Bu ya. Kalau misalkan kasusnya seperti itu, 4 madhab
sama pendapatnya, bersepakat, tapi ada pendapat ulama yang lain, maka empat mazhab ini dikatakan sebagai qaulul jumhur, pendapat mayoritas. Gitu Ibu ya. Wadih Mahat, bukan Wadih. ijma, tapi qaulul jumhur. Wafaqanallahu jami'an. Sebenarnya Mahat sekalian, yang kita sebutkan di sini, ini adalah madhab-madhab yang mu'tabar tapi sudah sirna, sudah tidak ada. Madhab-madhab yang memang diperhitungkan gitu ya. Dianggap itu sebagai madhab tapi sudah sirna, sudah tidak ada. Di sana sebenarnya ada juga madhab tapi tidak diperhitungkan, tidak dianggap sebagai madhab dan bahkan para ulama mewanti-wanti agar tidak mengikutinya atau bahkan membaca kitabnya sekalipun itu betul-betul diwanti-wanti. Tapi zaman sekarang ini justru banyak diikuti. Kacaunya itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Nah, itu Yang mana tuh Ustaz? madhab, Tapi karena apa Ustaz? madhab Jangan zahiri. Apa? Madhab zahiri. Madhab zahiri. Oh, apa itu? Madhab nggak boleh zahiri itu diikuti karena apa Ustaz? tidak boleh diikuti karena tidak sesuai dengan cara memahami dalil secara semestinya gitu. Tapi dia jadi istilahnya mazhab juga, jadi mazhab juga gitu ya dulu ya. Zohiri apa? Dahulu Zohiri. dahulu sempat ada. Dahulu sempat ada. Tapi karena para ulama semuanya mengatakan, wah ini harus diwanti-wanti. Ini bahkan orang awam sekalipun, orang yang baru belajar sekalipun, jangan sampai membaca kitabnya. Akhirnya lama-kelamaan nggak ada yang mengaku sebagai zahir. Dan bahkan malu kalau misalkan sekarang mengaku sebagai zahiri. Namun Zohiri nama. pemikirannya pemikirannya itu kadang itu masih hidup zaman sekarang. Zohiri. Mazhab zahiri itu mulai dari Dawud az-Zahiri, kemudian Ibn Hazm az-Zahiri. Dua tokoh itu yang paling dikenal di dalam mazhab zahiri. Dimulai dari Dawud az-Zahiri, kemudian Ibn Hazm az-Zahiri. Ibn Hazm az-Zahiri mempunyai kitab Al-Muhalla. Ibn Hazm al-Zahiri mempunyai kitab Al-Muhalla yang saya katakan tadi, para ulama semuanya mengatakan dan mewanti-wanti jangan sampai orang awam atau orang yang baru belajar membaca kitab ini. Al-Muhalla. Dan celakanya lagi Al-Muhalla itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Wafaqanallahu jami'an. Al-Muhalla tentang apa itu Ustaz? Ibnu Hazm yang mana Al-Muhalla. sih? Al-Muhalla ini sebenarnya penjelasan fikih. Sebenarnya pembahasan, ya ada juga sih pembahasan-pembahasan yang lain. Tapi cara memahami dalilnya ini sangat jauh dari kaidah-kaidah yang semestinya gitu. Beliau berdua, Dawud al-Zahiri dan Ibn Hazm al-Zahiri, dijuluki al-Zahiri karena pemikirannya. Cara metode mereka dalam menyimpulkan nas, dalam menyimpulkan dalil. Mereka selalu berpatokan pada zahirnya saja. Mereka hanya berpatokan pada teks lafadznya saja. Gitu ya. Wafaqanallahu jami'an. Bahkan diceritakan di kitab fikih itu misalkan Rasulullah melarang kita untuk buang air kecil di air yang mengenang, ya atau ya? Mengalir. Iya. Bahkan di sana dikatakan, diriwayatkan katanya ada di mazhab Zahiri itu dikatakan, oh kalau seperti itu berarti kalau misalkan kita menampung air kecil, air seni kita di wadah kemudian kita tuangkan maka nggak masalah. Kan yang dilarang kan yang langsung. Kemudian misalnya saya juga pernah membaca dinisbahkan pendapat ini kepada Zahiri. Ayat qauluhu ta'ala wa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika dibaca Al-Qur'an, jika kalian wa idza qara'tal Qur'an fasta'id
Billahi minasyaitonir rajim. Jika kalian membaca Al-Quran, maka mohonlah pertolongan kepada Allah, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Maksudnya adalah bacalah ta'awud, gitu kan Ibu ya? Iya. Mm-mm. Kita semuanya memahami bahwasanya membaca ta'awud ini kapan? Di awal. Di awal, sebelum membaca, sebelum mulai membaca, ya atau ya? Tapi di Iya. madhab zahiri tidak. Di madhab zahiri itu setelah membaca Al-Quran baru ta'awud. Kenapa? Karena fi'lunya fi'lun madhi. Wa idha qara'ta. Eh. Oh. Nah, Jadi itu. sebenarnya si ulama dua ini sebenarnya sesat apa piye sih Ustaz? Eh, tidak dikatakan betul-betul sesat sebenarnya. Cuman Rada polos gitu. ada masalah dalam em, Pikiran mereka. metodenya, dalam metode Kayaknya mereka mengumpulkan dalil. orang-orang ini, Ustaz. Orang-orang orang yang hanya tadi apa perasaannya kurang kurang itu. Kurang Se- tersentuh gitu ya. Sebenarnya Jadi bukan mikirnya tuh seperti cuma di itu, atasnya bukan aja seperti gitu. itu. Sebenarnya itu kalau betul-betul ulama mujtahid yang betul-betul lengkap persyaratan istihadnya, tidak akan memahami seperti itu, tidak akan pernah memahami seperti itu. Misalkan wa idza qara'tal Qur'an itu meskipun fi'lunnya adalah fi'lun madin, tapi maknanya mudhari. Maknanya mudhari dari mana? Karena sebelumnya ada idza. Idza itu merubah fi'lun madin menjadi menunjukkan waktu mudhari yang akan datang. Mustaqbal. Dia kagak bisa bahasa Arab apa gimana tuh? Eh, tapi ya ala kulli hal seperti itu. Tapi ya itu tadi sayangnya sekarang ini justru kadang itu Lazim. pemikirannya dan pendapat-pendapatnya itu diikuti oleh orang-orang zaman sekarang yang menyerukan untuk meninggalkan empat madhab. Pemikiran zahiri itu banyak diikuti oleh orang-orang yang menyerukan untuk meninggalkan empat madhab. Sayangnya demikian. Afakanallah jami'an. Seperti mungkin saya pernah membahas sekilas waktu di kelas 5, Iya. semester Mm-mm. 5 terkait dengan menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci, Iya. bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu adalah Mm-mm. pendapat empat madhab semuanya mengatakan demikian. Namanya menyentuh mushaf itu harus dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kalau di dalam madhab dohiri enggak. Kalau dalam madhab dohiri enggak harus suci, boleh menyentuh mushaf. Itu pendapatnya dohiri itu. Oh, alhamdulillah ya. Nafakanallah. Ada hidayah juga Ustaz ya. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Apa Ustaz saya boleh nggak? Nah, Ini masalah sholat nih Ustaz. Ini kan nah. ada tuh orang bicara, harusnya dia tegak tuh, tapi dia bersedekap. Itu bagaimana tuh Mas? Apa itu ya dipakai ya? Bagaimana Om? Bagaimana? Ini kan dia kan sholat tidak, tapi kan biasanya tidak itu tegak. Dia bersedekap. Nah itu dia makin Oh. apa? Nggak masalah Om. Memang ada riwayat. Jadi satu riwayat itu difahami berbeda antara satu madhab dengan madhab yang lain. Kalau di dalam madhab kan riwayatnya itu begini. Riwayatnya itu setelah ruku kemudian i'tidal maka seseorang kembali ke posisi semula. Posisi semula atau ini terjemah secara simpelnya seperti itu. Posisi semula kebanyakan ulama memahami posisi semula ini adalah posisi normalnya seseorang. Posisi normalnya seseorang seperti halnya sebelum takbiratul ihram. Itu kan tangannya ke bawah. Namun juga ada yang memahami posisi semula itu maksudnya adalah posisi semula sebelum ruku. Posisi semula sebelum ruku itu kan bersedekap. Nah, ya kan, jadi dalilnya sama sebenarnya, dalilnya sama tapi berbeda
pemahamannya. Tidak masalah. Itu kalau di dalam mazhab Syafi'i bersedekap. Kalau di dalam mazhab Baik digunakan yang mana, Ustaz? bagaimana? Om? Yang lebih baik digunakan yang mana? Yang Afan, bersedekap atau yang posisi awal? Afan, kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak bersedekap setelah ruku. Kalau ia tidak itu tidak bersedekap. Kalau yang diikuti yang mana, tergantung sholatnya mau menggunakan tata cara mazhab apa, maka hendaknya istiqomah gitu. Kalau menggunakan tata cara mazhab Syafi'i, maka ya istiqomah. Mazhab Syafi'i tidak bersedekap, tapi diluruskan ketika tidak. Kalau di dalam mazhab Maliki atau sebagian mazhab Hambali mungkin bersedekap. Ustaz, kalau kita mau belajar mazhab atau Campur mengikuti mazhabnya satu gimana? mazhab itu, Ustaz, Gimana, Ustaz? Mahlan, pelan-pelan, satu-satu. Gimana, Om? silakan Bu Neda. Nah, ini kalau dia tuh campur mazhabnya dia tuh ya. Yang ini pakai mazhab ini gitu, yang ruko terus ini. Boleh apa? Maka kalau campur begini Om, insya Allah sebenarnya itu akan ada datang pembahasannya nanti ketika kita menjumpai pembahasan ikhtilaf, perbedaan pendapat dan bagaimana menyikapinya. Intinya saya jelaskan secara singkat saja sekarang. Intinya itu tidak boleh mencampur adukkan beberapa mazhab dalam satu amalan. Satu amalan ya. Kalau berbeda amalan, beda mazhab nggak masalah. Misalkan kita sholat pakai mazhab Syafi'i, puasanya pakai mazhab Maliki, nggak masalah. Tapi kalau sholat dan atau yang berhubungan, amalan yang berhubungan, masih ada kaitannya. Seperti wudhu. Wudhu itu syarat sholat, ya atau ya? Syarat sahnya sholat. Maka itu harus konsisten satu mazhab. Iya. Jangan dicampur-campurkan. Kalau dicampur-campurkan, nanti jadi gaduh-gaduh. Maksudnya begini, Om. Kalau dicampur-campurkan, akan ada kekhawatiran akan muncul tata cara baru yang tidak ada salafnya, tidak ada yang mencontohkan sebelum. Itu, Mas. Iya. Oh iya, Astagfirullah. Ustaz. Ya, Pak. Maaf. Ustaz, saya mau Nah, tanya, tafadhol. Tafadhol. kalau kita, maksudnya saya sebagai pemula, ingin, tadi kan Ustaz bilang harus konsisten dalam satu mazhab ya Ustaz ya. Nah, itu kita belajar, kita misalnya gini, baca satu buku tentang Syafi'i, ya kan? Lalu selain baca itu kita harus belajar juga ke guru kan? Atau kita cukup baca juga, nggak perlu, istilahnya dipentingkan membacanya nggak sih Ustaz? Gitu, selain belajar dengan guru juga gitu, seperti belajar Begini di Om, sini. membaca taib, belajar, apalagi untuk orang awam dan untuk pemula, itu harus dibimbing oleh guru. Apalagi fikih. Fikih itu masalahnya kompleks. Fikih itu permasalahannya nggak simpel. Maka harus ada yang menjelaskan. Gitu Om ya. Tapi kalau misalkan sudah belajar, sudah lama, kan misalkan belajar dalam satu mazhab itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Kitabnya itu ada kitab pemula, ada kitab pertengahan, ada kitab muntahin, gitu ya. Sudah tingkat yang tinggi. Maka kalau misalkan masih awal-awal, maka mau belajar kitab yang ringkas untuk pemula. Itu kalau bisa disertai guru. Demikian juga kitab yang pertengahan. Tapi kalau misalkan sudah sampai pembelajar yang sudah levelnya sudah tinggi, kalau mau memperluas wawasannya dan keilmuannya, maka tidak masalah untuk membaca. Justru malah kalau sudah sampai level itu, sangat dianjurkan untuk membaca. Tapi kalau misalkan pemula, sebisa mungkin ada yang membimbing. Begitu, Om. Subhanallah. Ustaz, kalau baca buku fikih sunnah itu untuk umum nggak Ustaz? Fikih sunnah yang mana? Fikih sunnah ini ada yang baik, ada yang Fikih sunnah ya, yang kalau bisa ini fikih sunnah itu yang menulis itu orang zaman sekarang. Fikih sunnah yang Ustaz. berapa jilid itu? 4 jilid atau iya 4 jilid, Mas. Iya, Said Kutub ya. Syed Qutb itu orang Mesir. Syed Qutb orang Mesir. Orang zaman sekarang masih ya muda usia. Dan kalau bisa
belajar fikih itu dimulai dari kitab-kitab mazhab. Nah, itu apa Kitab Ustadz? fikih Apa sunnah, aja? fikih sunnah itu langsung membandingkan berbagai mazhab dan sayangnya kesimpulan akhirnya itu seringkali tidak sesuai dengan kaidah mazhab. Sayangnya justru kadang ada kecondongan ke mazhab zahiri itu yang saya sebutkan tadi. Nah, makanya termasuk pendapat yang mengatakan memegang mushaf tidak harus dengan suci dari hadas besar dan kecil itu awal mulanya yang betul-betul menyebar itu sepertinya dari fikih sunnah itu. Zaman sekarang loh, yang awal mula menyebarnya zaman sekarang itu dari fikih sunnah itu. Karena banyak yang membacanya ketika itu. Jadi buku Padahal apa empat yang mazhab tidak untuk seperti itu. seperti kita Ustadz fikih mazhab itu? Ya, kita mulai dengan buku-buku yang ringkas dulu, yang apa namanya, yang hanya membahas yang wajib-wajib dulu saja, seperti Sulamut Taufiq yang kita baca kemarin-kemarin itu yang baru sampai pembahasan akidah itu di bagian pertengahannya akan membahas fikih yang wajib-wajib, dimulai dari bersuci, kemudian sholat gitu, dan seterusnya yang wajib-wajib saja. Dan bahkan amalan-amalan sunnah dalam sholat itu juga tidak dibahas di situ. Jadi intinya dulu yang wajib, yang ringkas dulu, yang wajib-wajib dulu saja, kemudian nanti meningkat ke kitab yang lebih tebal, kitab yang lebih tebal gitu. Kalau yang mazhab Ustadz, kalau yang mazhab Nah, itu sebenarnya kitab Sulamut Taufiq itu kitab madhab, madhab Syafi'i. Syafi'i ya. Mm-mm. Ini Nanti saya misalkan kalau misalkan mau yang lebih tebal lagi, misalkan ada misalkan Ntar dulu Ustaz. eh, Ustadz begini aja udah pusing Ustadz. ada Ada Mukhtasar masuk. Latif, ada Risalah Al-Jami'ah, kemudian nanti yang lebih lagi nanti ada seperti Safinatun Najah atau Safinatus Shalah dulu, Safinatus Shalah, kemudian Safinatun Najah, Itu bahasa Indonesia eh, atau Arab Ustadz? bahasa Arab, meskipun ada juga yang sudah menerjemahkan. Yang pakai bahasa Indonesia Ustadz. Kalau yang diterjemahkan terjemahnya simpel kok, karena itu yang ada di matan, namanya matan itu yang poin-poin utamanya. Yang lebih penting itu penjelasannya kan. Iya betul Ustadz. Ada ya Ustadz ya. Bahkan buku kita kemarin yang kita pelajari Sulamut Taufiq itu sudah ada terjemahnya. Iya. Yang Ustadz kasih ke kita itu terjemahan atau Arab Ustadz? Oh, bukan. Oh, kita kan sambil belajar bahasa Arab kan. Berarti belum ya? Biasanya tuh kalau buku-buku Indonesia itu nggak ada PDF-nya, dijual. Itu berbeda dengan Kita kitab-kitab Arab. cari di toko buku di Senen ada nggak Ustadz? Insya Allah ada. Atau misalkan beli di marketplace, insya Allah ada. Marketplace itu pasar juga. Insya Allah kalau mau cari apa dia ada. Makanya Ya, kalau saya mau buka marketplace nggak itu biasa, doa masuk pasar. Oh iya juga. nggak biasa online Ustadz. Nggak ngerti. Oh, Bismillah. Selamat Apa taufik apa. ya Ustadz ya bahasa Indonesia. Nah, apa nomor sekalian ini nampaknya waktunya sudah lumayan malam. Ini Iya Ustadz. tumben-tumbennya ini kita majelis mudarosah ini sampai jam segini ini tumben. Baru kali ini nampaknya. Kalau misalkan yang kelas malam Sabtu atau malam Ahad yang bahasa Arab tuh mungkin kadang-kadang sampai jam segini. Tapi ini tumben-tumbennya. Saya minta maaf ibu-ibu sekalian yang nggak biasa sampai malam. Mohon maaf Ustadz. Gak apa-apa Ustadz, udah biasa. Apa namanya? Wah, Ustadz itu yang aja capek. biasa. Mohon maaf ya Ustadz ya. Jadi lama Ustadz. Maafkan saya yang minta maaf. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wafaqan Allah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semua. Amin. Amin. Baik, kita cukupkan Wahad ya. Sallallahu Baik alaihi Iya Ustadz. Ustadz. Jazakumullah khair. wasallam. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن لهم معونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Allah Jazakumullah khairan. Siap Ustaz.